Ini kami langsung mungkin ini soal yang pertama. Diketahui ada pekerjaan atau produksi di bulan pertama sampai dengan bulan keempat 1 tahun dibagi 4 bulan dengan permintaan 40, 60, 75 dan 25. Di mana untuk jumlah stok di awal bulan itu ada 10. Kapasitas atau kemampuan produksi adalah 40 per bulan. Ini ada biaya produksi standar 400 per unit, biaya produksi lembur $450 per unit, biaya simpan 20 per bulan. Ini CO ini adalah cost order, tapi ini kami pakainya EOQ ini, economic order quantity, tapi ini untuk kasusnya dirupakan bentuk produksi, jadi ordernya diganti produksi. Jadi ini CO ini cost order, kita ganti cost produksi. Ini cost order. CC ini adalah cost carrying atau biaya simpan. Atau bisa juga holding cost, bisa HC atau CC. Ditanyakan rencana produksi dengan biaya minimum berdasarkan dengan constraint atau batasan yang sudah tertera. Nah, ini rumus umumnya bahwa untuk total cost minimum adalah cost order dibagi demand. Ini demand ini adalah annual demand atau total demand dibagi EOQ-nya. Ini EOQ adalah key optimum atau quantity of optimum atau jumlah barang yang diproduksi optimal ditambahkan dengan holding cost atau biaya penyimpanan dikalikan dengan kuantiti produksi dibagi 2. Ini dibagi 2 karena berdasarkan forecasting segitiga, makanya ini untuk segitiganya setengahnya dia dibagi. Untuk luasan segitiganya karena bentuknya segitiga untuk forecasting, makanya dibagi 2. Langsung saja, ini yang kita cari adalah key atau ini economic order quantity atau jumlah barang yang diorder paling ekonomis berapa, yaitu ini kita solverkan, langsung masuk. Ini yang pertama adalah kita mau meminimasi biaya total. Biaya total kita minimasi. Ini minimasinya, changing variabelnya yaitu Q-nya 40 ini, B28. Nah, subjek to the constraint atau batasan B28 harus lebih kecil dari kapasitas produksi. Jadi ini B28 adalah yang ini, yang EOQ-nya, jadi jumlah kapasitas yang akan kita produksi tidak boleh melebihi dari kemampuan produksi, yaitu 40 per bulan. Lalu untuk B28-nya, untuk EOQ-nya juga harus lebih besar dari sama dengan 1, karena kita akan memproduksi suatu barang, maka batasan dari EOQ-nya ini tidak mungkin lebih besar sama dengan 0, jadi lebih besar sama dengan 1. Setelah itu kita masuk kepada solving method. Karena fungsi dari permasalahan kita ini adalah bukan linear, jadi bukan simplex. Model grafisnya adalah bukan grafis linear, sehingga untuk metode yang kita gunakan yaitu memakai GRG nonlinear.
setelah dari sini, kami riset ulang lagi, mungkin. Kami riset, fungsi tujuannya adalah mencari biaya total minimum. Change in variabelnya adalah produk yang akan kita produksi. Batasannya yaitu jumlah produk yang kita produksi tidak boleh melebihi kapasitas atau kemampuan pabrik kita berproduksi. Tambahkan. Halo Pak. Mungkin ya, yang rumus sum produk tadi diletakkan di mana? Oh gini Pak, ini kita nggak pakai sum produk. Jadi ini nggak pakai sum produk. Siap. Nanti rumusnya di sini. Ini tak teruskan dulu, bentar. Nanti rumusnya di biaya ini, di biaya simpan sama biaya produksi. Jadi rumusnya di kolom biaya simpan sama biaya produksi. Rumusnya pakai yang ini. Biaya simpannya memakai. Ya, bukan pakai sum produk yang seperti Simplex itu, bukan ya mungkin ya? Oh bukan, karena ini nanti model grafisnya EOQ adalah bukan linear, jadi yang dipakai bukan metode Simplex, tapi yang metode non-linear. Nanti untuk solvernya kita pakai yang non-linear. Nah, setelah itu kembali lagi EOQ-nya atau barang yang akan kita produksi harus lebih besar sama dengan 1. Karena kalau ini harus lebih besar sama dengan 0, maka nanti EOQ-nya mengarahnya ke 0. Maka ini harus dibentukkan barang jadi yaitu 1. Kita okekan, kita pilih ini karena ini bukan model grafisnya, bukan linear, maka ini kita pilih yang GRG non-linear. Setelah itu kita solve. Nah, jadinya 40. Mungkin kalau jumlah kemampuan produksinya stok awal bulannya ini ditambah 20, mudah-mudahan berubah. Nah, ini harganya yang berubah dari 2.800. Kita ubah jumlah stoknya, harganya yang berubah di 2.800. Untuk analisa sensitivitas, nah ini analisa sensitivitasnya. Untuk analisa sensitivitas kita coba untuk Q-nya dari 5 sampai dengan 245. Tapi dengan batasan kemampuan produksi kita batasi di 40. Ini adalah batasnya, batas produksi. Maka diperoleh total cost-nya adalah 2.800. 2.800 ini total cost-nya. Karena batasan kita 2.800. Kalau nanti ini digrafikkan grafik EOQ, nah, misalkan kita grafikkan EOQ, maka titik perpotongan antara yang biru ini merupakan key, yang biru ini merupakan key, yang merah ini merupakan total cost. Nah, titik perpotongan ini merupakan titik perpotongan yang titik perpotongannya titik perpotongan yang paling maksimal sebetulnya. Kalau dia sehingga kalau dari grafik ini titik perpotongan maksimalnya berada di 100. Di 95 nanti titik potongnya. Ini untuk kasus yang kita pembayarannya produksi standar tanpa ada lembur. Kalau dengan yang pakai lembur, nah ini kita yang pakai lembur. Kita yang memakai lembur karena nanti
biaya ulangi apa namanya kemampuan produksi pada saat soal itu bisa meningkat sehingga tidak kemampuan produksi tidak menjadi 40. Bila kita analisa sensitivitas, maka nanti untuk jumlah total yang harus diproduksi yaitu di 95 dengan total produksi yaitu 2097. Ini kalau misalkan dipotongkan di grafik, nah kelihatannya nanti di pas perpotongan 90. Ini untuk yang soal nomor 1 kaitannya dengan economic order quantity. Untuk pemasukan rumus-rumusnya sebetulnya di biaya simpan. Biaya simpan kami kembali lagi ke yang tadi. Untuk perumusannya seperti yang ini. Biaya simpan ini sama dengan B28. B28 ini adalah Q-nya. Biaya simpan ini CC ini. Nah, ini Q optimum, ya ini Q optimumnya. Q optimum dibagi 2 dikalikan C41, dikalikan dengan CC-nya. Dikalikan dengan cost carrying atau biaya simpan, ditambah karena tadi ada stok di awal, yaitu jumlah 20, dikalikan dengan CC-nya, ditambahkan itu, sehingga nanti ketemu biaya simpannya 800. Untuk biaya produksi, total demand, annual demand, ini annual demand. Jadi permintaan selama 1 tahun atau permintaan selama 1 periode. Karena ini 4 bulan, kami asumsikan ini sebagai bagian dari tahun, yaitu catur bulan. Sehingga annual demand-nya 200. Nah, demand-nya ini nanti dimasukkan ke 200, dibagi Q optimumnya dikalikan biaya produksi atau cost ordering. Ini harusnya cost ordering sama biaya order atau biaya produksi sama. Sehingga hasilnya totalnya di 2.800. Karena EOQ-nya kita memakai biaya yang standar, maka dibatasi kemampuan produksi itu adalah 40. Kalau di yang lembur tadi karena di soalnya ada peningkatan apabila ada peningkatan kemampuan produksi apabila menggunakan overtime, maka kita asumsikan bahwa kemampuan produksi lebih dari 40, sehingga apabila kita analisa sensitivitas, maka di total quantity yang diproduksi maksimum yang paling minimum dengan biaya paling minimum yaitu di produksi di 95. Ya, Monaran mungkin ada koreksi mungkin. Jin Kaima tanya, itu untuk menentukan kuantitinya batasan 5 sampai 245 dari mana ya? Mohon pencerahan. Halo? Ini atau ini hanya analisa sensitivitas saja supaya enak saja. Ini mentor bisa buat per 10. Ini hanya analisa sensitivitas supaya kelihatan ininya saya. Tapi ini key-nya bebas. Yang penting maka paling enak kita buat kelipatan 5 dan 10 supaya di sini tetap bukan. Waduh, lost signal. Ya lost. Ya, kami searching kembali. Ya. Jadi, suaranya putus-putus ya. Kami share kembali, mungkin share kembali, mohon maaf, Sur.
Itu file yang Sisun kirim tadi ya? Nanti kami kirim yang ini aja, Mbak. Nanti kami kirim yang ini saja, yang Iya. apa? Mungkin kalau ada koreksi biar kami koreksi dulu. Nanti setelah itu kami kirim yang ini aja. Biar mentor geladi dulu, Sun. Mohon arahan nanti ini dikumpul kapan? Saran toh? Ya, saran saya kalau saya boleh saran, begitu nanti sudah selesai, ya paling nggak besok pagi jam 7 kita udah kumpul ke Sisun Rahmat. Mohon izin Kak Ima, mungkin tadi putus. Siap, sabar. Untuk quantity tadi itu yang batasan kan mungkin Iya, Ter. terserah kita ya. Yang analisis, nah itu kan 5 sampai 245 mungkin kita berpatokan melihat di apa yang diketahui atau terserah kita mungkin dari 5 sampai 245 itu loh, untuk mengetahui biaya produksi minimum tadi itu. Ini sebetulnya adalah yang ini Tor, yang 34 ke bawah ini kalau sudah selesai yang ini Tor, selesai kita ngerjakan yang ini, baru kita main di sini. Nanti key-nya kita ubah-ubah berapa Tor. Yang penting nanti pada saat 40 itu nilai key kita nunjuk, oh ya ternyata 40 sama 2.800. Nanti sampai dengan yang keberapa, barangkali kan kita ngecek Tor, di sini katakanlah yang paling kecil kan di 95. Nanti katakanlah balik di sini ada yang lebih kecil kan kita tidak tahu. Makanya yang nomor 1 ini hanya untuk ngetes yang 40 ini aja Mbak. Bahwa 40 ini sama di sini. Yang ini bebas Tor. Ini mulai bisa kita isi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 bisa Tor ini. Sampai 100 bisa. Juga untuk apa? Supaya grafiknya kelihatan titik perpotongannya gitu aja. Termudah. Ini terima kasih. Ini kaitannya soal nomor 1 ini sama nomor 2 sama ini sepertinya di EOQ, Economic Order Quantity. Jadi kita cari biaya produksi dengan yang paling minim dengan jumlah produksi yang maksimal. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan untuk yang nomor 1 ada koreksi mungkin? Ya, terima kasih Kak Ima. Berarti yang bisa membedakan antara yang dikerjakan sama Mayer Simon sama yang lain di analisis sensitivitas ya, kuantitinya. Ya, Jen. Ya. Biar beda sama aja. Kalau kita mau modifikasi itu, kalau Mayer Simon dari 5 kelipatan 5 kita kelipatan 10, ada yang kelipatan 20. Siap, Izin kami ganti warna. Ya ganti warna juga bisa. Yang penting 40 sama 95-nya masuk gitu loh. Nggak sampai 2045 kan nggak apa-apa kan, sampai cuma dari saya kelipatan 10 dari 0 dari 10 sampai akhirnya sampai 150 misalnya kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mjen. Nggak apa-apa. Tapi yang Mjen, ini yang nomor 1 kan kita belum bandingkan kan, nanti kita bandingkan dengan kita melaksanakan overtime, lembur dan tidak. Nah ini kan dengan melaksanakan dengan melaksanakan yang standar tanpa lembur itu biaya total dengan jumlah pembatasan produksi itu 40, biaya totalnya adalah 2.800. Tapi kalau misalkan dengan biaya lembur, nah ini dengan overtime ada peningkatan jumlah produksi, maka biaya totalnya dapat turun. Ini bila maksimal. Kalau misalkan kita dengan 450 kita batasi bahwa kemampuan produksi dengan overtime itu katakanlah di 50, nah nanti 50 ini mungkin katakanlah kita karena di soal kan tidak ada dengan harga dengan biaya produksi dengan biaya overtime 450 dapat meningkatkan produksi 600
per unit, kan tidak dari soalnya ya. Nanti kita simulasikan. Nanti mungkin yang nomor 2 ini bisa ditambah bisa ditambah asumsi dengan menggunakan lembur, kemampuan produksi bertambah menjadi 60. Nah, nanti kalau di 60 dia larinya di 2.300. Jadi nanti kita dapat kesimpulan kalau dengan biaya standar 2.800 dengan overtime kita bisa 2.300, sehingga kita memilih dikerjakan secara overtime. Jadi ini nanti bisa ditambah Om. Yang khususnya di nomor 2 nanti kita bisa main di di asumsi nanti. Kita bisa mainkan di asumsi. Berarti Asumsi bisa atau overtime. berarti bisa membandingkan mana yang terbaik ya Sun. Istilahnya apakah Ya, dengan menggunakan produksi lembur tapi hasil produksinya bisa lebih maksimal dibandingkan ya. yang standar gitu ya. Ya, dengan harga yang dengan harga yang lebih murah gitu. Oh, Nanti iya. kan ini kan ada nanti asumsi overtime, ini kita katakanlah asumsi overtime bisa 60 atau 60 per bulan katakanlah. Ya nanti kita lihat di sini aja asumsi overtime 60 per bulan, 60-nya di sini 2.300. Tapi yang di sini nanti diubah, yang di solvernya diubah jadi jadi apa? Misalkan G-nya ini asumsinya harus lebih kecil dari asumsi overtime. Nah ini kalau 60 2.500, ini berapa? 60 2.300 ini karena belum kami tambah yang belum kami tambah yang persediaan awal. Nanti mungkin bisa main di asumsi overtime 60 per bulan, nanti ada yang asumsi overtime bisa 95, asumsi overtime bisa 70, 75, nanti bisa main di sini mungkin untuk yang nomor 1. Nanti biar tidak sama. Kalau mau tidak sama, tapi kalau ini bebas saja. Izin Kak Hima, Siap, Jin? mohon maaf ini karena kami kurang begitu paham dan nggak paham gitu. Oh, siap. Apa namanya? Tadi kami lihat ada selama ini kan kita kadang menggunakan metode simplex ya. Siap, benar. Siap. Yang nantinya kalau istilahnya ada perubahan-perubahan seperti ini yang harus menggunakan metode ini apa ya kira-kira? Mohon maaf ini. Ini Jin, kalau simplex itu kan bentuk dari grafisnya, bentuk dari grafis. Bentar, bentuk dari grafis itu kan linear, bentuk dari grafisnya linear. Nah, kalau metode simplex itu bentuk grafisnya linear. Jadi tandanya lah, maksud kami tandanya kita pakai simplex itu nanti kalau katakanlah dibentuk grafiskan itu dia linear, lurus saja. Seperti yang ini, yang harga ini kan linear nanti. Tapi kalau kita saat ini kan grafis ini tidak linear. Nah, jadi bentuk grafisnya dari persoalan kita sekarang tidak linear, sehingga kita memakai kita memilih solver yang non linear. Nah, ini non linear. Nah, ini dilihat dari grafisnya, Menjen.
dilihat dari grafis. Kalau misalkan dari kira-kira persoalan tersebut nanti grafisnya linear, kita pakainya simplex. Tapi pada saat kita lihat persoalannya grafisnya tidak linear, sehingga kita memilih yang non linear ini sebagai metode solvingnya. Itu Mjin. Apakah? Halo Mjin. Aduh. Ya, Makasih. menambahkan mungkin izin Kak Ima, Siap. mungkin lebih spesifik lagi, mungkin ini kok otaknya kurang nyambung. Intinya kita bisa tahu, oh ini linear, oh ini non linear. Nah, itu mungkin dari soalnya itu apa istilahnya cirinya. Kalau dari kalau kalau ini kan berbenturan, Kalau misalkan dari soal ini karena dia EOQ, jadi EOQ-nya, key-nya, kuncinya kan di key. Nah, ini ada key yang di bawah, ada key yang di atas. Key yang di bawah, kalau kami key yang di atas, sehingga kalau ini dibuat grafik dia tidak akan jadi linear. Kecuali kalau ini satu-satu, D ditambah Q ditambah C ditambah, kalau dia D ditambah Q ditambah C ditambah CO, nah itu nanti dia linear. Tapi kalau yang seperti ini, yang model rumusnya seperti ini, itu nanti dia tidak linear. Nanti kita lihat juga di EOQ, bentuk tabelnya EOQ, konsep EOQ-nya, grafiknya itu grafik apa. Kalau kita tahu konsepnya EOQ kan grafiknya seperti ini, mungkin kalau seperti ini kan ini bisa kita kategorikan sebagai grafis non linear. Jadi sehingga kita pada saat memilih solvernya itu bisa langsung milih bukan simplex tapi yang pakai non linear. Kalau dari soalnya sebenarnya nggak kelihatan. Aduh, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi, Jin? Ya, Barangkali ada. izin Kak Ima. Siap, Jin. Siap. Mau tanya, berarti kita mengerjakan EOQ dulu ya? EOQ dulu, baru nanti habis itu mengerjakan biaya simpan gitu ya, biaya produksi sama biaya total begitu ya? Siap, Jin. Siap. Ini di dalam biaya total ini ada key, mungkin ada EOQ-nya. Ini sebenarnya key optimal ini sama dengan EOQ. Ini EOQ, CO dibagi D per EOQ, CC dikali EOQ per 2. Jadi key optimalnya sama dengan EOQ. Jadi pada saat mengerjakan soal ini sebetulnya sudah satu jalan, maksudnya satu jalan kita tinggal memasukkan rumus, terus kita tinggal memasukkan rumus TC ini, mungkin ya total ini ke sini, ke tiap-tiap ini, nanti sudah ketemu EOQ-nya, mungkin. Jadi EOQ-nya sebagai kunci. Di sini kan di rumus kelihatan bahwa ada variabel Q optimal, sehingga dengan mencari Q optimal ini kita bisa mendapatkan TC. Nah, ini yang Q optimal ini sama yang Q optimal ini diketahui, kita bisa mengetahui TC-nya. Jadi tidak mengerjakan yang Q dulu, mungkin, tapi langsung. Jadi kita masukkan rumusnya, tidak usah mencari Q-nya, nanti langsung ketemu nilai kuantitinya berapa, jumlah yang akan diproduksi. Oh, berarti nanti EOQ-nya itu nanti pakai rumus solvernya itu ya? Siap, EOQ-nya kita masukkan ke solver untuk mencari nilai Q-nya, EOQ-nya. Randu, terima kasih Kak Ima. Siap, Jin. Ada lagi mungkin ada koreksi mungkin, masukan. Kalau koreksi, saya bingung mau ngoreksi, belum paham kok mau ngoreksi. Sama aja mungkin, sambil belajar juga mungkin.
Iya, Ini maksud saya itu dengan yang Aima jelaskan berusaha tetap fokus intinya mencari tahu yang dari perolehan dari Kahima soalnya. Siap. Sebenarnya Sun, kan ya Kahima. siap Tor. Mohon maaf. Silakan Tor. Oh, enggak intinya Siap, Tor. ya pengennya paling enggak ya dengan nanti ini mungkin videonya kan saya ulang-ulang terus supaya biar paham-paham. Atau kami terlalu cepat Mungkin? Mohon maaf Mungkin. Ya, Sudah. intinya otak saya yang belum nggak bisa secepat itu gitu aja. Iya Tor, sama Biasanya Tor. Sudah. Sama aja Mungkin. Tapi saya Sun, yakin yang lain pun juga bisa- mau ngomong gitu, cuma nggak enak gitu aja. Yang berani Iya cuma Tor. yang mau berani cuma paling Kasenat, Bayar Mardi, Mentor Harry. Kalau yang di bawahnya Kahima kayaknya nggak ada suaranya sama kali waktu itu. Suara. Sudah Oh, paham biasa. berarti Tor. Sudah paham Kayaknya Tor. sudah expert. Ini kalau bisa lempar handuk, tak lempar handuk ini gimana? Mungkin sambil sharing-sharing sambil biar tahu semua Mungkin. Izin, mungkin ada yang mengganjal ini, masih ada yang mengganjal mungkin Kahima. Siap, Tadi Tor. kan tadi mungkin apa diasumsikan dengan lembur itu berapa tadi 60 ya. Mungkin Siap, biaya produksinya kan lebih murah ya. Istilahnya lebih murah. Siap. Sedangkan ini soalnya kan ditanyakan rencana produksi dengan biaya minimum. Berarti dibandingkan tadi dengan asumsi berarti lebih murah kalau ada asumsi tadi ya mungkin lebih Siap. overtime-nya 60 itu. Siap. Tapi kalau tidak ada pertanyaan itu berarti dianggap 2.800 tadi sudah minimum berarti ya. Istilahnya seperti itu ya. Siap, Tor. Kalau ini kan karena kita di soal itu dihadapkan ada dua biaya, Tor. Biaya produksi standar dengan biaya produksi lembur. Biaya produksi standar ini sudah diketahui kemampuan produksinya 40. Nah, tetapi untuk biaya produksi lembur itu cuman meningkat gitu saja, Tor. Tanpa diketahui meningkatnya berapa. Dari 40 ini apakah cuma 45? Coba kita ganti meningkatnya 45 lah, Tor. Meningkatnya 45 juga. Ini misalkan di soal kan tidak hanya meningkat. Nah, kita asumsikan, kita uji bahwa katakanlah dengan nambah 50.000 itu produksinya naik jadi 40. Nah, ini kan berarti kalau nambahnya cuma 5, kalau nambahnya cuma 5 produk lebih besar, Tor. Iya, lebih besar ya. Betul. Ya, ini lebih besar. Makanya kita ngambil opsi yang ya wes daripada cuma nambah 5, mendingan saya tak pakai biaya standar saja dengan total harganya 2.800, yang ini 3.121. Berarti yang dipakai yang standar. Kalau asumsi overtime-nya bisa meningkat jadi 45. Kalau misalkan ini jadi 50, bisa 10 poin. 2.800. Masih kecilan yang kecil yang standar. Nanti kita tingkatkan lagi jadi berapa sampai berarti kalau 450 ya minimal meningkatnya harus 60 gitu, baru baru kita milih yang lembur gitu. Iya, betul. Ini hanya ya jadi analisis sensitivitas juga yang overtime bisa jadi. Itu Kahima, mohon maaf, itu yang Siap, Jin? asumsi overtime itu masalahnya yang udah dari 45 jadi 50, masalahnya pakai dolar, itu kan bukan dolar kan gitu ya. Itu kan kemampuan produksi seperti atas itu ya. Siap. Ini jumlah produksi ini, Jin. Bukan dolar. Maksudnya bukan biaya kan? Bukan. Nah, yang biar nanti dikira biaya jadi bingung.
Ya, ini sama seperti yang kemampuan produksi ini. Asumsi kemampuan produksi. Berarti asumsi overtime kemampuan produksi. Kemampuan Asumsi kemampuan. produksi. Overtime. Asumsi kemampuan produksi overtime. Jadi nanti kesimpulannya bisa banyak nanti menjadi ini kesimpulannya. Nanti tinggal main di angka ini sudah banyak nanti kesimpulannya. Asik kalau udah paham gini bisa otak-atik jadi tesis. Iya. Yang jadi masalah kan di situ. Saya belum paham itu Pak. Itu yang harus. Iya, betul. Nggak apa-apa mungkin sambil belajar juga mungkin. Sama-sama belajar mungkin. Kalau gini nggak usah jauh-jauh ke ITS untuk pemrograman ini. Ada lagi Mjid? Mungkin kita bisa sharing-sharing lagi Mjid. Terima kasih Haima. Mon, nanti Siap. kalau besok mentor menyampaikan apa yang malam ini Sisun sampaikan ya, latihan dulu apa. Pas ditanya mentor nggak bisa jawab, langsung Sisun masuk ya. Siap. Lalu Mjid, besok langsung kami masuk. Apa? Oh, di dubbing Saya aja, akan Sun. mengulang-ulang Dubbing. juga nanti videonya gladi dulu. Terus kalau untuk Sisun Mardi nanti mohon bantuan Sisun Eko dulu kalau misalnya mengcover bisa kah? Siap, kami upayakan Tor. Nanti coba kami buka videonya, nanti coba kami belajar untuk paparan. Ya, cuma khawatir kan nanti misalnya level call kemarin sama Kabem sama siapa Mati gak ada, terus mau nunjuk yang lain mohon bantuan di backup gitu, maksud saya itu gantian saling membantu. Siap, dengan senang hati. Ini yang Mjid lanjut mungkin kalau yang nomor 1 sudah mungkin bisa kita lewati. Terus ini untuk yang nomor 2, ini yang nomor 2. Yang nomor 2 ini sama persoalannya Mjid, ada apa namanya produksi tengah tahunan di mana forecasting demand-nya bulan pertama 10.000, bulan kedua 15.000, bulan ketiga 30.000, bulan keempat 35.000, bulan kelima 25.000, bulan keenam 10.000 dengan biaya produksi per bulan itu $12,5 di bulan pertama ini 12,55 per dolar, ini 12,70 per dolar semuanya. Dari keterangan ini tadi ada batasan yaitu jumlah stok yang ada saat ini yaitu 50.000 butir, kapasitas produksi yang ada 30.000 butir, kapasitas penyimpanan dibatasi 10.000 butir dengan biaya penyimpanan 0,05 atau 5% dari biaya bulanan, dari biaya yang ini biaya bulanan. Sama mungkin ini ditanya produksi minimum, cuman tambahannya jadwal seperti yang kemarin, biaya produksi jadwal, penjadwalan produksi ini mungkin kayaknya. Penjadwalan produksi dengan biaya minimum. Sama, ini kasusnya masih economic order quantity, sehingga kita buat tabel ini di bulan pertama untuk demand-nya, sehingga diketahui dari penjumlahan demand, annual demand tengah tahun yaitu 125.000, sehingga untuk EOQ-nya ini yang kita cari. Ini yang kita cari untuk perencanaan produksinya. Ini untuk stoknya, batasan stoknya.
Dengan dibatasi stok 5.000 tiap bulan, maka akan berpengaruh terhadap jumlah produksi, terhadap jumlah produksi yang akan kita deliverykan untuk memenuhi permintaan atau memenuhi demand. Dari sini untuk yang bulan pertama dengan demand 1.000 ini jumlah produksinya 5.000 karena di awal bulan masih ada stok 5.000 sehingga jumlah yang diproduksi 5.000. Lanjut, ini kita tabel yang pertama ini adalah untuk mencari Ki dan biaya produksi per bulan. Jadi ini biaya produksi per bulan atau kita mencari CO. Rumus yang pertama kita mencari CO yang ini. Nah, untuk tabel yang kedua itu adalah tabel untuk mencari carrying cost atau biaya simpan. Nah, ini biaya simpan kita jadikan dulu biaya simpan ini per butir yang tadinya 5% dari biaya produksi kita ubah dulu, kita jadikan 5%-nya dulu tiap-tiap harga, hasilnya ketemu. Nah, setelah itu kita masuk ke tabel ketiga. Tabel ketiga yaitu untuk mencari biaya total dari biaya produksi dan biaya simpan. Yaitu biaya produksi di tabel 1, biaya simpan di tabel 2. Jadi biaya total bulan pertama adalah 1875 dan seterusnya. Nah, ini seperti rumus ini tetap kita pakai. Jadi untuk biaya produksi per bulan rumusnya tetap sama, yang ini pakai CC ini tetap. Demand-nya kita pakai annual demand itu dibagi Ki optimalnya yaitu EOQ ini yang warna kuning mungkin dikalikan dengan biaya produk per butir yang ini mungkin yang 12,5. Akhirnya jadinya nanti biaya produksinya di sini. Yang ini CO ini, yang ini CO. Yang rumus yang ruas yang di sini mungkin yang ini CO. Untuk yang tabel kedua ini kita mencari berapa sih biaya simpan yang kita tanggung. Jadi rumusnya yaitu Ki optimal, tetap mungkin kuncinya di Ki ini, Ki optimal ini dibagi dua karena daerah visibelnya adalah segitiga kalau EOQ. CC-nya ini adalah biaya kos yang 5%. Sehingga biayanya seperti ini. Totalnya TC minimum tiap bulan adalah ini, sehingga biaya produksi total untuk 6 bulan, tiap 6 bulan itu 31271. Ini juga sama, nanti kita coba ke solvernya mungkin. Di solver ini sama, untuk tujuannya set objektifnya kita di biaya produksi total, terus ini minimum, changing variabelnya adalah di Ki, ini adalah Ki. Mungkin kayaknya bisa di clear dulu itu. Di reset all dulu. Nah, untuk solvernya tujuannya yaitu kita mencari TC minimum. Sebetulnya TC minimum itu adalah karena TC minimumnya tiap bulan, maka kita mencari akumulasinya, akumulasi TC minimum selama 6 bulan, yaitu biaya produksi total. Nah, ini adalah kolom ini adalah tujuan kita dengan fungsi tujuan minimasi sesuai dengan tujuannya. Variabel yang berubah karena kita kuncinya ada di Ki, maka di sini adalah variabel kunci untuk EOQ-nya. Kita masuk ke constraint atau batasan.
batasan dari EOQ-nya ini yaitu tidak boleh lebih dari kapasitas produksi. Tidak boleh lebih dari kapasitas produksi. Lalu EOQ ini juga harus mengeluarkan produk sehingga dia harus lebih besar dari sama dengan 1. Harus lebih besar sama dengan 1. Untuk stok ini dibatasi ya lebih kecil sama dengan 5.000. Ulangi 10.000. Oke. Setelah itu kita tetap pilih yang non linear ya. Asal kita solving. Nah, ini hasilnya. Jadi dengan annual demand 125 pada bulan pertama, jadi dengan dengan salah. Oh, ini harusnya ada penambahan dari jumlah stok. Penambah 5. Sebentar, ini masih kurang 1 ini kayaknya jumlah stok yang 5.000 ini belum masuk di biaya produksi yang pertama. Coba kita solving lagi. Sekarang menjadi yang nomor 2 ini kayaknya belum ketambahan yang 5.000 ini.
Nanti coba kami perbaiki mungkin. Yang ini harusnya stoknya apa? Ada penambahan di karena kita punya stok 5.000, seharusnya yang di sini adalah 5.000. Jadi EOQ-nya yang pertama 5.000. Kalau secara logika. Karena ini nanti tidak ketemu stok 7.000, ini dari harusnya di sini yang pertama 5.000 ini. Tapi secara garis besar begitu mungkin yang sehingga kita dapat biaya produksi 24.147 untuk biaya setengah tahun, total biaya produksi setengah tahun dengan annual demand 125 butir. Kita dapat berproduksi di bulan pertama 22.36, yang kedua kita 5.000, yang ketiga kita produksi 20.000, yang kelima kita produksi 25.000, yang kelima kita produksi 15.000, bulan ke-6 kita produksi 2.236 butir dengan stok yang ada yaitu 7764. Nah, ini EOQ-nya sudah sesuai dengan kapasitas produksi 3.000. Nah, cuman yang nanti kami perbaiki yang di stok awal ini karena harus memakai stok awal yang 5.000. Di sini juga stoknya sudah sesuai, maksudnya kami sudah sesuai dengan batasan di kapasitas penyimpanan di bawah 10.000. Cuman harusnya kita harus pakai yang 5.000 ini. Siap, Monaran ya, mungkin ada yang bisa di-sharingkan mungkin atau koreksi untuk mengenai yang 5.000 ini taruhnya enaknya di mana mungkin yang jumlah stok yang 5.000 ini. Bingung bro, aku bro. Sebentar. Nanti filenya Sun ya. Minta tolong jangan lupa. Ya, Mungkin gini Kahima. Kan itu kan yang diketahui kan mungkin rekan-rekan itu gini. Rekan-rekan itu pahamnya kalau Kahima masalah pemahaman ini pokok kapasitas produksi ini dengan rumusnya ini mungkin paham. Itu yang mungkin rekan-rekan belum sehingga jadi bingung. Jadi mungkin caranya adalah ini izin saran ke Kahima, misalnya tadi diketahui kan ada itu diketahui mulai dari atas coba. Nah, diketahui bahwa tadi ini sesuai dengan soal demand-nya ini, biayanya produksi sekian. Nah, terus dibikin tabel barunya itu diklik di tabelnya misalnya ada rumusnya itu ini tuh diperoleh dari sini. Nah, misalnya dari biaya produksi per butir itu berarti dimasukkan dari sini dari tabel yang diketahui ke tabel yang pertama dibikin. EOQ itu diklik itunya karena kalau yang ada rumusnya itu dari mana ke mana sehingga mereka rekan-rekan mungkin akan jadi paham. Siap.
kami ulangi sekali lagi mungkin. Ya. Kami ulangi sekali lagi. Kami ulangi dari ini aja mungkin konsep EOQ-nya, konsep EOQ-nya. Ini yang mungkin yang biasa ditanyakan ini permintaan yang dimaksud nanti dimasukkan ke rumus, ini permintaan yang mana? Karena di sini ada demand, di sini ada demand. Nah, ini yang dimasukkan apakah satu-satu ataukah annual demand-nya. Jadi di soal ada 6 bulan produksi setengah tahun, di mana permintaan tiap bulan 10.000, terus biaya produksinya seperti ini, jumlah stoknya seperti yang di soal 5.000 butir, kapasitas produksi seperti yang di soal 30.000, kapasitasnya juga diketahui, biaya penyimpanan yaitu 5% dari biaya produksi bulanan. Jadi biaya penyimpanan di bulan pertama itu 5% dari $12,5. Jadi definisinya seperti itu nanti pada saat kita memasuki penyimpanan. Di mana pada soal itu ditanyakan bagaimana penjadwalan produksi dengan biaya produksi yang minimum. Nah, jadi kita mencari penjadwalan produksi, bagaimana produksi yang penjadwalannya maksudnya berapa jumlah produk yang harus kita produksi di tiap bulannya selama permintaan tengah tahun. Menurut kami seperti itu analoginya, kalau analogi pertanyaannya, sehingga nanti yang akan muncul adalah jumlah kuantiti yang kita produksi setiap bulannya. Jadi pertanyaan ini nanti akan jawabannya adalah berapa jumlah yang diproduksi di tiap bulannya untuk penjadwalannya. Demand untuk permintaan seperti di tabel yang atas ini mungkin ini masih sama. Kita tinggal copy saja ke sini untuk bulannya, untuk demand-nya, juga untuk biaya. Ini kami terjemahkan di soal itu tidak ada biaya per bulan atau per butir. Ini jadi sehingga kami asumsikan untuk membuat satu butir peluru itu biayanya 12.50. Di soal karena tidak hanya menyebutkan proyeksi untuk satu bulan. Proyeksi satu bulan itu 12.50, sehingga kami asumsikan, bukan kami asumsikan, tapi kami analogikan 12,5 itu adalah biaya pembuatan satu butir amunisi. Ntar saya potong, Pak Ima. Ya. Halo, Bu. Di tabel yang diketahui itu biaya produksi per bulan. Sedangkan yang di sini biaya yang di jawaban itu per butir. Nah, ini nanti biar nggak salah persepsi. Nanti kami ganti aja. Butir ya, jadi biar konsepnya sama. Ini kita analogikan satu butirnya harganya $12,5, satu butir amunisinya. Sehingga di kolom yang pertama ada kolom bulan, ada kolom demand, ada kolom biaya produksi, ditambah dengan kira-kira nanti biaya produksinya berapa. Kira-kira nanti jumlah yang akan diproduksi berapa. Ini masih kosong. Nah, ini rumusnya. Nah, biaya produksi per bulan ini nanti di sini kita baru masukkan rumus. Rumusnya tetap kita pakai yang ini mungkin yang CO, yaitu di mana rumus dari ini adalah demand. Kita pakai demand yang besar, yaitu annual demand. Jadi annual demand ini karena ini penjumlahan dari annual demand dibagi dengan jumlah kuantitinya dikalikan dengan biaya produksi. Jadi untuk yang biaya produksi bulanan ini, biaya produksi per bulan, karena di bulan pertama, nah itu rumusnya annual demand. D ini adalah bukan demand yang
demand bulanan, tapi ini merupakan demand annual atau kumulatif, demand kumulatif selama satu periode dibagi dengan jumlah produk yang bisanya berapa kita buat, dikalikan dengan harga, dikalikan dengan harganya. Nah, ini untuk rumus yang di biaya produksi. Kita pakai yang CO. Bentar, Pak Ima. Maaf, Siap, Jit? saya potong. Berarti ini tadi yang dipertegas yang di EOQ yang warna kuning ini sebenarnya kosong ya? Ini siap, ini kosong ini, Jit. Nah, Ini kosong. masalahnya kalau rekan-rekan dalam mungkin dijelaskan sudah ada ini, mungkin kadang-kadang bingung terus terang. Ini kita asumsikan bisa mungkin kita asumsikan 1000 dulu, Jit. Kalau kosong nanti rumusnya kan tidak jalan. Jadi kita isi saja ini 1000. Katakanlah kita mempunyai gambaran, karena di sini kapasitas produksinya 30.000, maka ini juga bisa kita buat 30.000. 30.000. Ini kita bisa buat 30.000. Kita sesuaikan dengan kemampuan kapasitas produksi dulu, ya. Kita sesuaikan dulu. Setelah itu kita masukkan rumus yang ini, kita buat rumusnya. Setelah kita buat rumusnya, baru kita analogikan stok. Jadi analoginya stok itu adalah permintaan itu sudah dipenuhi oleh demand. Nah, jadi kalau permintaan itu sudah dipenuhi demand, maka dia bisa menjadi stok. Sehingga rumus kita bentukkan matematika, yaitu demand dikurangi dengan EOQ, itu nanti jadinya adalah stok. Jadi kebutuhan permintaan dikurangi dengan permintaan dikurangi dengan kapasitas produksi kita, itu nanti namanya stok. Ini kalau misalkan demand-nya 1000, EOQ-nya kita 1000, maka stoknya 0. Misalkan demand-nya 5.000, EOQ-nya 10.000, maka stoknya 5.000. Ini analoginya untuk stok, ya. Jadi stok itu adalah demand yang sudah terpenuhi oleh kapasitas produksi, sehingga kami tulis secara rumus matematisnya, yaitu demand dikurangi EOQ, itu jadinya jadi stok. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan, Jin, untuk kolom yang pertama ini, Jin. Izin Kak Ima, untuk Siap, Jin. yang biaya produksi mungkin bisa diklik salah satu Oke. contohnya. Nah, Siap, ini, Jin. Tapi nggak ada ini ya, apa namanya, kotak yang untuk mengetahui dari mana asalnya nggak ada ya. Ini, Jin. Biaya produksi ini berdasarkan rumus yang sudah kita ketahui, maksudnya yang sudah ketahui atau berdasarkan variabel-variabel yang sudah diketahui. Jadi biaya produksi ini dia didapatkan dari variabel demand. Nah, variabel demand ini caranya mencari yaitu dengan menjumlahkan demand periode seluruhnya. Jadi demand ini adalah annual demand atau akumulasi permintaan di satu periode, baik itu tahunan maupun tengah tahun. Nah, ini annual demand ini, D. Nah, D ini didapatkan dari sini penjumlahan ini. Jadi biaya produksi ada komponennya, variabel komponennya yaitu demand, harga, ini harganya di sini, harga biaya produksi ini, sama jumlah yang kira-kira akan diproduksi berapa. Nanti yang itu yang akan kita cari. Yang ini. Jadi biaya produksi ini itu didapatkan dari annual demand yang ini dibagi dengan jumlah yang akan diproduksi. Nanti baru hasil dari pembagian itu
kita kalikan dengan biaya produksi per butir, sehingga nanti akan jadinya biaya produksi per bulan. Ini Oke. yang ini. Ya. Mungkin rekan-rekan udah paham ya. Aku masih bingung rekan-rekan yang lain. Sudah mulai ada pencerahan, Tor. Mungkin nanti setelah ada ininya, Tor, di share ke Hima kan bisa kita ulangi sendiri, Tor. Lebih mudah kita ulangi sendiri, Tor. Maksud saya paling tidak itu ini tuh diperoleh, kalau diklik itu kan biasanya rumusnya itu diperoleh dari mana saja kan kita ketahui gitu kan. Kalau ini kan kayaknya hilang soalnya, jadi makanya khawatirnya yang rekan-rekan nggak paham, aku sendiri juga nggak paham gitu loh. Ya. Oke, Kak Ima, kalau gini sudah ada gambaran. Nah, ini kita masih pakai rumus yang ini, ya. Kita masih pakai rumus yang ini. Kita turunkan ke tabel kedua. Ini untuk mencari biaya simpan atau cost carrying. Jadi yang nomor 2 ini, yang bagian ini. Yang ini yang akan kita wujudkan di tabel yang kedua. Jadi biaya atau biaya holding cost atau cost carrying ini didapatkan dari Q optimal. Q optimal itu adalah EOQ-nya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena bentuk dari forecasting itu adalah segitiga. Jadi variabelnya apa namanya? Daerah visible-nya merupakan segitiga, sehingga untuk 2 ini dibagi 2. Dibagi 2 untuk luasan segitiga. Nah, ini dikalikan dari Q optimalnya yang nanti ini, dikalikan dibagi 2 sesuai dengan luasan forecastingnya, dikalikan dengan biaya simpan yang 5% tadi. Yang jadi 5% ini kami persentasekan, jadi C4 ini kami kalikan 0,05. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini nanti ini untuk mengisi biaya simpan per bulan. Variabel-variabel itu untuk mengisi biaya simpan per bulan. Nah, setelah biaya produksi di tabel pertama dan biaya simpan di tabel kedua diperoleh, maka sekarang kita mencari ke TC minimal, yaitu total cost minimum. Total cost minimum yaitu CO ditambah TC atau biaya produksi ditambah biaya simpan. Jadi biaya produksi per bulan. Jadi TC-nya bulan 1, TC-nya bulan 1 ini diperoleh dari penambahan biaya produksi bulan 1 ditambah biaya simpan per bulan di bulan 1. Nah, ini kita peroleh biaya totalnya untuk bulan 1. Sama seterusnya ini untuk mencari yang di bulan kedua. Sama di bulan kedua juga sama. Biaya produksi di bulan kedua ditambahkan dengan biaya produksi di bulan biaya sewa di bulan kedua, jadinya biaya total di bulan kedua. Sampai dengan bulan yang ke-6, setelah itu kita totalkan biaya akumulasi selama 6 bulan. Nah, untuk ini kita membutuhkan bantuan solver untuk mencari berapa kira-kira D yang harus kita produksi. Setelah tadi kita asumsikan bahwa dengan kapasitas produksi 30.000 ketemunya begini, sehingga kita butuh bantuan solver kira-kira berapa sih yang kita produksi tiap-tiap bulannya nanti. Nah, seperti ini menjadi untuk perumusan solvernya yang seperti yang sudah tadi, dari set objektif atau tujuannya yaitu mencari tujuan minimum, biaya dan minimum. Variabel yang berubah adalah kuantitinya, jumlah produksi, yaitu Q atau EOQ-nya kita cari. Yang ini sama, jumlah produksi ini. Lalu batasannya
kapasitas produksi atau Q-nya ini tidak boleh lebih dari 30.000. Kapasitas penyimpanan atau stoknya itu tidak boleh lebih dari 10.000. Sedangkan karena kita mau menghasilkan barang, maka untuk Q-nya atau EOQ-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Kalau misalkan 0, dia tidak bisa menghasilkan produk atau sama saja tidak berproduksi. Jadi kita solver, nah, sehingga nanti terlihat dari asumsi kita yang kapasitas produksi 3.000 dengan adanya kapasitas penyimpanan dan jumlah stok yang ada, maka setiap bulan kita tidak memproduksi sebanyak 30.000, tetapi kita bisa memproduksi di bawah 30.000 tiap bulannya, sehingga dapat didapatkan total dari biaya produksi total selama setengah bulan, yaitu $24.147. Begitu, Menjen. Nanti kira-kira untuk yang jawaban nomor 2 ini, kalau misalkan dijadwalkan penjadwalan produksi, ya berarti di bulan pertama kita produksi itu sebanyak 2236, diproduksi di bulan kedua yaitu di jumlah produksi 5.000, yang ketiga yaitu di 20.000, yang keempat di 25.000, yang kelima di 15.000, yang keenam di 2.336 butir. Mungkin barangkali ada koreksi atau masukan mungkin untuk yang pekerjaan nomor 2 ini. Berarti nanti yang di-share ini ya, Kak Hima ya nanti ya. Siap, Jen. Nanti yang kami share yang pakai yang ini aja. Berarti yang lama dihapus ya. Siap, Jen. Siap. Ya, terima kasih, Kak Hima. Siap, Jen. Jen, Kak Hima bertanya. Siap. Jen, Kak Hima. Siap, Ntar. Beneran, Ntar. Untuk mungkin nanti kalau seandainya paparkan, tadi mungkin sudah dijelaskan untuk terkait yang EOQ. Itu Ya. tetap awal kita menjelaskan, nanti mungkin memaparkan harus pakai asumsi yang di soal itu 30.000 dulu, dan sesuai yang diketahui kapasitas produksi 30.000 yang EOQ-nya sebelum kita memakai mensolverkannya gitu loh. Siap, Tor. Ini ada baiknya pada saat kita buat buat mula-mula, Tor. Ini buat permulaan. Kalau misalkan kita kosongkan, nah ini kita kosongkan, ini jadinya seperti ini. Kalau ini kami coba yang kosongkan. Nah, pada saat ini kosong, EOQ-nya kosong, tidak ada asumsi, kita solver. Itu tadi tidak mau running. Nah, tidak mau running loh. Dia tidak mau running pada saat kita kosongan. Kita kosongi tidak ada angkanya, makanya kita coba asumsikan dulu kalau kapasitas kita isi kemampuan kapasitas produksi dulu. Kalau kita isi kemampuan kapasitas, di sini sudah muncul model-model, sudah muncul nilai-nilainya. Kalau di sini kita asumsikan dulu sesuai dengan kapasitas produksi. Setelah itu baru kita proses lebih lanjut memakai dengan solver. Kira-kira yang 30.000 ini ada perubahan tidak? Analoginya seperti itu mungkin kalau kami untuk mempermudah pemahamannya mungkin. Nah, begitu kita isi sudah ada nilainya gitu. Sudah berubah, ternyata tidak 30.000 yang kita produksi, tetapi seperti ini mungkin. Ini kayaknya ini yang pertama ini salah nih, harusnya stok yang pertama ini 5.000 harusnya. Ini harusnya 5.000. 5.000. Karena di soalnya kan 5.000. Coba kami ulang lagi.
5.000 nggak cukup. Ini OP-nya. Ini masih, kalau menurut saya ini apa? Masih belum, masih nggak bagus lah ini salah. Karena harusnya yang di jumlah stok awal ini 5.000 butir harusnya sudah masuk di sini. Sehingga untuk produksinya yang di sini sudah jumlah produksinya sudah di stoknya 7.000 ya, berarti jumlah ini ditambah 5.000 ditambah produksi 5.000. Nah ini ada nggak sinkron ini kalau kita pakai yang stok awal dimasuk. Ini nggak bagus modelnya. Nanti coba kami utak-utak lagi ya. Kalau di sini sudah kapasitasnya sudah tidak lewat, stoknya juga tidak lewat 10.000. Sebetulnya kalau dilihat masuklah, tapi karena ada jumlah stok 5.000 yang harusnya bisa main di sini 5.000, sehingga jumlah produksinya nanti di sini juga 5.000, harusnya begitu. Tapi ini enggak running. Makanya kayaknya dibohongi aja. Dibohongi. Biar kelihatan running. Kebenaran mungkin ada yang ditambahkan mungkin untuk masukkan yang 5.000 jumlah stok itu nanti kemana larinya. Mungkin ini bisa soalnya yang keliru mungkin Kak Ima. Soalnya yang keliru bukan solvernya. Harusnya 8.000 atau 7.000 gitu. Ini harusnya kalau misalkan ada stok awal 5.000 dengan demand 10.000, ini berarti logikanya yang ini pasti 5.000. Tapi ini kok enggak running, enggak langsung. Coba kami ya, terima kasih Kak Ima. Siap, Munaran lain-lain mungkin ada masukan, mungkin ada yang disaringkan kaitan dengan persoalan EOQ ini ketika EOQ. Dan ini aja nanti kalau yang setelah diperbaiki yang nomor 1 ya disesuaikan aja soal nomor 2 EOQ gitu kan, biar enak gitu. Gimana Munaran untuk judul sheet-nya nanti kalau sudah diperbaiki sama Kak Ima sebelum di-share untuk sheet-nya yang mungkin contoh jawaban nomor 1 biaya standar, terus sheet 2 tadi yang tentang EOQ jawaban nomor 2 atau nomor 2 soal EOQ gitu. Untuk judulnya saja, biar lebih enak. Oh, siap. Ini semua kan EOQ semua 1 dan 2 ini. Atau mungkin judulnya maksudnya di cuma nomor 1 terus dalam kurung biaya pakai biaya standar, terus nomor 1 biaya lembur, nomor 2 nomor 2 gitu, 3 biar enak maksudnya. Siap. Untuk besok rencana jam berapa kira-kira ya untuk pengumpulan kesepakatan?
Saran Tor, kalau memang besok nggak ada pelajarannya Pak Okol, ya kita kumpulkan sore aja Tor, jam 6. Iya. Ya, tapi kalau ada ya, Aduh, Pagi. ya mau nggak mau sebelum jam 8 lah Tor, intinya nih itu Tor. Belum apel Pak. Jadi kita kumpulkan jam 7 biar Rahmat bisa ngambilin nanti jam 8 dikirim. Jam 7 ya. Ya, Tor. Ya harapan kami biar kita lebih mudeng ini dulu Tor, daripada nanti nambah ini lagi tambah nggak mudeng. Lebih tambah berat lagi. Aku ngertinya EOK ya baru ini EOK. Saya tahu TOT ternyata dipisah ya, Kak Hima. Saya tahu TOT tak kira variasi. Jadi apa antara yang nomor 1 antara biaya standar dan biaya yang lembur itu jadikan satu, nanti mana alternatif yang terbaik untuk mengakumulasi dari biaya itu untuk yang paling optimal kan gitu. Nanti di kopi pindah di bawahnya sini aja Tor, nanti Tor. Ya. Kopi tiba di bawahnya ini. Ternyata dipisah-pisah, mana nggak ketemu-ketemu. Mungkin saran Kak Ima untuk yang nomor 2, mungkin tadi yang keterangannya bisa dicantumkan. Mungkin yang khusus yang nomor 2, mungkin tadi keterangan dari Kak Ima mungkin bisa dicantumkan khususnya yang EOG, yang di awalnya tadi sesuai kapasitas produksi 30.000. Itu hanya sementara, mungkin ditambahi dengan keterangan itu, terus hasil berikutnya mungkin ada 2 tabel, yang pertama itu ada 2, mungkin terus EOG yang kedua dengan hasil setelah kita base over ketemu jumlah produksi EOG-nya itu per bulannya sekian. Oh, kami kopi aja dulu. Di copy mungkin dibikin 2 ini sesuai kapasitas, terus ini setelah semuanya sudah ketemu kita running-kan dengan solver, ternyata jumlah produksinya tidak melebihi 30.000 sekian hasilnya. Saran itu. Siap Tor, kami masukkan. Nggak cukup Tor ini. Siap, izin Kak Ima. Mungkin dari saya pribadi mungkin yes, cukup. Nggak tahu mungkin yang lain mentor-mentor rekan-rekan pakai yes juga gitu. minta tolong Pak Edi. Seperti ini mungkin kurang lebihnya untuk modelnya ya kurang di ini aja nih, kayak di stok pertama ini harusnya sudah masuk yang 5.000 ini. Siap, Jin. Bonaran, Jin. Apakah ada yang mau berkenan di-sharingkan kembali, Jin? Untuk yang nomor 2 ini, Jin. Soal nomor 2. Cukup ya, Ima. Cukup pusing maksudnya. Udah mulai masuk itu berarti, Tor. Kata Kak Prodi, Tor. Masuk kanan, keluar kiri. Sementara saya tidak setuju dengan Kak Prodi, bukan pusing itu proses, tapi memang pusing barang ngeluh. Mungkin kami perjelas Tor, pusingnya kalau pas tugas gini, tapi kalau mengerjakan tesis pusingnya mungkin terbayarkan kalau sudah ketemu jawabannya untuk tesis gitu.
Itu sudah. Itulah. Nanti mungkin mau dilanjut yang soal nomor 3. Monggo. Ini ada hanya 2 soal saja, Om Jin. Jadi soal nomor 1 ini yang nggak running tadi, model kami buat model yang Saya kira salah. Ini modelnya salah ini. Kayaknya mentor Adi pengen nambah soalnya. Enggak, saya kan lihatnya dari itu, dari ada tulisan jawaban nomor 3. Nah, maksudnya mentor Adi mungkin ini apa, setelah dijelaskan oleh expert atau dosennya Kahima, biasanya kan dosen setelah menjelaskan kan untuk menguji coba kan memberikan soal. Paham nggak gitu kan? Jangan nambah masalah buat saya, Sun. Wes, berarti kita kasih kesempatan Kahima memperbaiki dulu aja. Kesepakatan awalnya besok jam berapa? 7 ya? Kalau nggak ada jam 18. Tergantung dari nanti malam ternyata ada berita dari Net Kolokol misalnya. Mungkin kalau nggak bisa dilanjut di FGD besok mungkin. Masalahnya aku kalau suruh ngerjakan mau nggak mau harus malam ini. Kalau besok pagi sampai sore masalahnya. Ya, Tor. Nggak bisa ngumpulin. Nah, kecuali ada yang ngopi paste 2 kali, tapi dengan warna yang berbeda, nggak apa-apa. Ganti warna aja, Om Jin, nggak apa-apa. Aman. Masalahnya kalau memungkinkan dikerjakan di FGD nggak apa-apa sih. Cuma kalau nggak enak sama yang lain kan, ya izin ya. Mungkin saya rasa mungkin ini aja Sun, untuk kelanjutannya nanti diserahkan Bapak dosen dan kolokol biar tidak apa menghemat waktu lah istilahnya, dan juga besok ada yang bergiat. Dari analogi kami aja, dan besok kan belum analoginya Pak Okol, kan pasti beda-beda kan dari ini. Nah, aduh. Cara mendeskripsikan yang beda-beda. Ya, saran kami sih ini aja, biar tidak menunggu besok pagi, biar bisa kita langsung edit, kita kumpulin gitu nanti, apakah ngumpulkannya besok atau malam ini itu. Ya. Nanti kami langsung share aja Tor ya, yang apa namanya, untuk yang untuk yang ini untuk yang stok ini pura-pura tak hapus ini aja lah terus. Iya, simulasi Sun. Betul. Wis ngono ae bro, bener salah walau nanti biar dosen yang menilai. Betul. Manusia tidak ada berarti yang ahli lagi kan gitu. Berarti yang bisa nanti mungkin jawaban nomor 3 dihapus saja itu biar gak membingungkan kawan dan lawan ya. Sudah kami hapus, Jin. Ini apa ya, nomor 2 ini ada 2 Tor. Nomor 2 ada 2. Yang satu aja Tor ya, yang ini nggak usah lah Tor ya, yang 3.000 ini Tor. Ini kan ya satu aja nggak apa-apa Sun. Nanti tergantung penjelasan kan nanti. Ya, ini aja. Jadi ada cuma judulnya diperjelas, kadang-kadang nggak tahu soalnya kita. Soal mengantisipasi yang nggak tahu soalnya. Yang penting jawaban nomor 1, nomor 2, nomor ya 1, 2, nomor 1 yang 1A, 1B kan. 1A ya lembur, 1 standar, 1 lembur kan gitu. Ini kan belum kami tulis ini ya, kesimpulannya. Mungkin nanti bisa ditulis sendiri ya kesimpulannya. Iya. Oke. Nanti mungkin tinggal merubah yang 50 ini dijadikan berapa, nanti dilihat di sini aja, nanti ganti kalau berkenan, kalau enggak di sini aja enggak apa-apa. Nanti diasumsikan berapa. Ya. Mungkin gitu aja Kak Ima. Kalau mungkin Kak Ima nggak apa-apa sih, yang lebih paham kasih kesimpulannya lebih jelas. Yang membedakan lah Kak Ima yang biar ada kesimpulannya yang banyak, kita nggak usah pakai kesimpulan, gitu aja. Iya betul. Nggak usah, mungkin gini aja, mungkin yang penting itu aja. Nanti mancing-mancing, wah ini Kak Ima bagus ini. Nah, nanti kayak kemarin kami gelagapan juga kemarin. Aduh, iki. Nah, karena
saya yakin kalau mungkin sekarang besok suruh jelasin nggak apa-apa. Tapi baru udah sekian off, udah ada masalah-masalah baru, langsung suruh jelaskan di data, manapun orangnya juga pasti akan kelabakan. Saya yakin. Siap. Rekoset ditembak. Siap, mungkin saya pikir itu mungkin Ya. Kak Ima, wes, Oke, saya juga itu aja. biar cepet Kasihan yang nunggu. biar cepet dikirim nanti. Maksudnya siap ngirim gitu loh, biar siap ngirim paginya atau malamnya ini. Sudah, Jen, sudah kami. Ini yang terakhir, Jen, yang pertama tadi apa? Mohon diabaikan. Makasih Sun. Siap, Terima Jen. kasih Kak Ima. Oke, Kak Hima. Siap, Jen. Ima. Bang Ijo mana suaranya Bang Ijo? Pak Ijo gak ono itu Pak Ijo lagi no WC. Kayaknya Hendri nggak pakai ikut itu tiba-tiba udah duluan itu. Tadi kami tagih masalahnya, Jen. Oh gitu. Nyo, di tamu nyo. Tamu nyo. Oh, jawabnya apa? Masih di Malang, listriknya mati menjelang. Masih dari Malang. Dari saya itu udah di grup ya. Sudah kami share di grup. Terima kasih Kak Ima. Terima kasih banyak Kak Ima.